Baik, perkenalkan nama saya Renard Pemimpin dengan NIM 6160304245. Shalom, perkenalkan saya Lestari Sandin. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai proposal bisnis kopi kita. Latar belakang usaha. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan jutaan petani kopi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Bali, Toraja, dan juga Flores. Namun di balik kekayaan komoditas ini, rantai pasok kopi nasional masih dibebani oleh masalah struktural yang berakar panjang. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami menggagas Kopi Kita, sebuah platform digital yang menghubungkan petani dan kelompok tani kopi secara langsung dengan roster serta kedai kopi, sekaligus dilengkapi dengan modul pencatatan keuangan otomatis yang dirancang khusus untuk kebutuhan pelaku usaha kopi skala kecil. Melalui pendekatan ini, Kopi Kita tidak hanya berfungsi sebagai marketplace transaksi jual beli, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan literasi akuntansi bagi seluruh mitra yang terlibat di dalamnya. Nama Kopi Kita dipilih untuk merepresentasikan nilai kebersamaan dan kepemilikan bersama atas rantai nilai kopi, mulai dari petani di pegunungan hingga secangkir kopi yang dinikmati konsumen. Adapun urgensi usaha Kopi Kita yaitu yang pertama, rantai distribusi kopi yang panjang menyebabkan petani hanya menerima sebagian kecil dari nilai jual akhir produk kopi. Yang kedua, minimnya transparansi harga membuat petani rentan terhadap praktik penetapan harga sepihak oleh tengkulak. Yang ketiga, rendahnya literasi pencatatan keuangan menghambat akses petani dan UMKM kopi terhadap pembiayaan formal seperti perbankan, koperasi, juga investor. Yang keempat, roster dan kedai kopi skala kecil menengah kesulitan menemukan pemasok kopi yang konsisten kualitas dan harganya secara efisien. Deskripsi dari produk Kopi Kita adalah platform digital berbasis aplikasi dan web yang berfungsi sebagai marketplace business to business atau B2B untuk mempertemukan petani atau kelompok tani kopi dengan roster dan kedai kopi sebagai pembeli. Selain fungsi transaksi jual beli, Kopi Kita menyediakan modul akuntansi terintegrasi yang memungkinkan setiap mitra mencatat transaksi keuangan usahanya secara otomatis, mudah, dan dapat diandalkan. Terima kasih. Materi selanjutnya itu ada fitur utama platform. Nah, fitur utama platform ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, marketplace jual beli kopi atau B2B. Nah, petani atau kelompok tani dapat membuat etalase digital dengan informasi produk, jenis kopi, varietas, dan ketinggian lahan, proses pasca panen, dan stok dan harga. Nah, yang kedua itu modul pencatatan keuangan otomatis atau fitur pembeda utama. Nah, setiap transaksi yang terjadi di platform
Risiko fluktuasi harga komoditas kopi global yang mempengaruhi daya beli, ketergantungan pada kepercayaan dan adopsi mitra terhadap platform digital baru. Analisis peluang pasar yang dijual ada di pasar dan segmentasi. Nah, tahap awal atau tahun pertama fokus pada 1 hingga 2 sentra produksi kopi unggulan yang sudah memiliki komunitas petani terorganisir. Dipadukan akuisisi mitra pembeli di kota dengan populasi kedai kopi independen pada. Nah, dalam proposal kami ini kami menggunakan bisnis model kanvas atau BMC, di mana model bisnis kopi kita menggambarkan melalui bisnis model kanvas berikut yang memetakan 9 elemen kunci dalam menjalankan usaha, mulai dari mitra, aktivitas, dan sumber daya, hingga struktur biaya dan arus pendapatan. Penunjukan BMC ini membantu memastikan keterkaitan logis antara setiap elemen bisnis sebelum usaha dijalankan secara operasional. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya itu adalah 9 elemen kunci dalam model bisnis. Yang pertama itu key partners. Dalam key partners ini ada kelompok petani dan koperasi, roster dan kedai kopi, penyedia logistik atau ekspedisi, kemudian lembaga keuangan atau fintech, dan loan dan payment gateway. Kemudian yang kedua itu key activities, di mana ada pengembangan platform, onboarding mitra, verifikasi kualitas dan pencatatan otomatis. Dan yang ketiga itu adalah ada value proposition, di mana dalam value proposition ini ada harga adil bagi petani, potongan telusur, laba rugi instan dan dasar pengajuan pembiayaan. Kemudian yang keempat itu ada customer relationship, di mana ada 3 yaitu pendampingan personal, live chat atau WA support, dan forum komunitas. Kemudian yang kelima itu ada customer segment. Di customer segment ini ada petani dan kelompok tani, roster desa menengah, kedai kopi independen dan koperasi tani kopi. Nah, yang keenam itu ada key resources, di mana di dalam itu ada platform aplikasi dan website, kemudian ada tim dev dan akuntan, dan yang ketiga itu basis data literal. Kemudian yang ketujuh itu ada channels. Di dalam channels ini ada aplikasi mobile dan website, media sosial dan konten, serta kemitraan dinas dan koperasi. Nah, baik, yang kedelapan ini ada konstruktur, di mana struktur ini dibagi menjadi 3 yaitu pengembangan platform, gaji tim inti, dan marketing onboarding. Kemudian yang kesembilan itu ada revenue streams. Di revenue streams ini ada 3 yaitu pertama komisi 8% dari BMP, kemudian langganan akuntansi premium dan fitur listing. Baik, dalam proposal kami juga kami menggunakan pemanfaatan teknologi, di mana dalam pemanfaatan teknologi ini kami menerapkan teknologi dalam pengelolaan keuangan serta ini adalah inti penerapan akuntansi dalam proposalnya kami. Di penerapan teknologi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu setiap transaksi otomatis dan terintegrasi ke sistem double entry sederhana di backend tanpa pencatatan manual berulang. Nah, kemudian yang kedua itu laporan kas dan laba rugi sederhana periode dihasilkan otomatis, dapat diakses mitra melalui dashboard aplikasi. Kemudian yang ketiga itu machine learning sederhana memberi estimasi dan proyeksi pendapatan mitra berdasarkan tren transaksi historis. Nah, kemudian yang keempat itu ada rekonsiliasi otomatis antara dana di payment gateway dengan pencatatan transaksi platform menjaga data integrity. Kemudian yang kelima itu ada ekspor laporan keuangan format standar ke PDF atau Excel sebagai dokumen pendukung pengajuan pembiayaan formal. Kemudian kita masuk pada perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional yang pertama itu di mana ada struktur organisasi dan tim
potensi koordinasi tim dan akses ekosistem teknologi dan investor. Sementara tim lapangan itu ditempatkan langsung di wilayah sentra produksi. Baik, untuk selanjutnya itu ada roadmap pengembangan. Untuk tahun pertama itu peluncuran MVP platform, onboarding mitra awal, di mana kurang lebih 30 petani dan kurang lebih 15 roster atau kedai untuk pengujian sistem dan pencatatan keuangan otomatis. Nah, pada tahun kedua penambahan fitur flexibility atau kode QR untuk perluasan mitra, evaluasi dan penyempurnaan modul akuntansi berdasarkan masukan pengguna. Kemudian pada tahun ketiga ini, di mana pada tahun ketiga ini ada ekspansi ke wilayah sentra produksi tambahan, peningkatan fitur analitik keuangan, serta kemitraan awal lembaga pembiayaan. Kemudian di sini pada tahun ketiga juga ada fitur estimasi pembiayaan berbasis riwayat transaksi mitra. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada perencanaan keuangan, di mana perencanaan keuangan ini dimulai dari modal awal atau inisial kapital. Tentang kebutuhan modal awal untuk memenuhi atau memulai operasional kopi kita itu diperkirakan sebesar 28 juta, di mana di sini dirincikan untuk modal awalnya. Yang pertama itu di kebutuhan modal awal ada mesin espresso itu sebesar 8 juta, kemudian ada blender kopi itu sebesar 2 juta. Yang ketiga itu ada blender sebesar 800. Nah, jadi total untuk modal awal dalam proposal ini atau usaha ini yaitu 28 juta. Di mana dari 28 juta ini sumber modalnya itu untuk modal pemilik sendiri itu ada 20 juta. Kemudian untuk 8 juta ini dari investasi atau pinjaman. Nah, dari total 28 juta ini dialokasikan ke yang paling terbesar itu ada bahan baku awal, mesin espresso dan meja atau kursi operasional. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada perencanaan keuangan untuk proyeksi produksi dan pendapatan selama 3 tahun. Yang pertama itu ada proyeksi produksi cup kopi. Di tahun pertama itu ada 50 cup. Kemudian untuk per bulannya itu ada 1.500 cup. Kemudian per tahunnya itu ada 18.000 cup. Untuk tahun kedua itu ada untuk per hari ada 80 cup. Kemudian per bulannya itu ada 2.400 cup. Kemudian per tahunnya itu ada 28.800 cup. Nah, untuk proyeksi pertumbuhannya itu ada 60%. Kemudian untuk tahun ketiga itu ada untuk per hari 120 cup. Untuk per bulan itu ada 3.600 cup, dan untuk per tahunnya itu ada 43.200 cup dengan proyeksi pertumbuhannya itu 50%. Nah, di sini kita bisa melihat grafik pertumbuhan untuk produksi cup per tahunnya mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Nah, dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu meningkat. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada proyeksi pendapatan, di mana untuk tahun pertama ini cup yang terjual itu ada 18.000 cup. Kemudian harga per tahunnya itu ada 15.000, sehingga total pendapatan pada tahun pertama itu ada 270 juta. Nah, untuk tahun kedua ini cup yang terjual ada 28.800, harga per cupnya itu 15.000. Nah, sehingga pada tahun kedua ini mendapatkan total pendapatannya itu sebesar 432 juta. Untuk tahun ketiga ini cup yang terjual ada 43.200, harga per cupnya itu 15.000, sehingga total pendapatan dari tahun ketiga ini ada 648 juta. Nah, di sini kita bisa melihat grafik proyeksi pendapatan dari proposal ini, di mana dari tahun pertama, kedua, dan ketiga itu mengalami peningkatan. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada perencanaan keuangan. Yang ketiga itu biaya operasional dan proyeksi laba bersih, di mana dalam biaya operasional ini dan proyeksi laba rugi ini ada beberapa komponen di sini, bahan baku sampai transportasi dan lain. Nah, pada tahun pertama itu totalnya 158 juta. Pada tahun kedua itu totalnya sebesar 230 juta, dan pada tahun ketiga itu ada 316 juta. Nah, pada proyeksi laba bersih ini
80% dan pada tahun ketiga itu ada peningkatan 64%. Kemudian materi selanjutnya itu akan diserahkan kepada teman saya. Adapun kebutuhan pendanaan dan peran akuntansi. Untuk kebutuhan pendanaan tambahan senilai 20% mereka estimasi kebutuhan modal kerja lanjutan untuk menutup defisit kas selama periode rintisan sebelum mencapai titik impas atau PIP. Untuk sumber pendanaan potensial, untuk riset atau set funding dari angel investor atau modal benturan ekuitas dan futures. Yang kedua adalah hibah kompetisi, kewirausahaan dan inovasi teknologi pertanian. Yang selanjutnya itu kemitraan strategis lembaga keuangan atau inkubasi bisnis universitas. Terus ada peran akuntansi dan keputusan. Yang pertama adalah analisis rasio pendapatan biaya untuk memonitor tren kesehatan keuangan dan menentukan waktu cepat menambah tenaga kerja dan memperluas operasional. Selanjutnya itu ada proyeksi laba rugi per triwulan sebagai alat kontrol manajemen atau manajemen kontrol untuk evaluasi target pertumbuhan. Selanjutnya identifikasi kebutuhan pendanaan sejak tahap perencanaan mencegah risiko kehabisan atau cash flow krisis. Yang selanjutnya yang terakhir adalah modul akuntansi otomatis bagi mitra menerapkan prinsip relevansi dan keterlambatan informasi mendukung keberlanjutan usaha mitra. Adapun mengelola risiko sejak tahap perencanaan. Pertama itu operasional. Risiko literasi digital sebagian petani dapat menghambat adopsi platform secara optimal. Mitigasi itu pendampingan atau muka intensif saat onboarding, duit sederhana, dukungan pengawasan. Itu adalah pasar. Risiko itu fluktuasi harga komoditas kopi global mengaruhi daya beli dan ekspektasi harga jual. Mitigasinya indeks harga referensi transparan dan berkala kontrak harga disepakati bersama. Mengenai keuangan, risiko itu proyeksi menunjukkan potensi defisit kas sebelum mencapai titik impas. Terus mitigasinya ada pendanaan tambahan sejak awal, cash flow monitoring berkala atau struktur biaya. Masih mengelola risiko sejak tahap perencanaan tahap 2 itu ada teknologi. Risiko itu downtime, kebocoran data atau kegagalan sinkronisasi pencatatan otomatis. Mitigasi itu ada enkripsi dan backup berkala, audit sistem rutin, cloud provider standar keamanan tinggi. Kemudian itu ada kepercayaan atau reputasi. Risiko itu ada ketidaksesuaian kualitas produk dengan deskripsi dapat menurunkan kepercayaan. Mitigasi itu ada verifikasi dan kontinuitas setelah dipasarkan, ranting ulasan, dispute resolution atau jelas. Jadi pada persaingan usaha, risiko itu kompetitor baru dengan modal serupa dapat menekan pangsa pasar dan margin komisi. Mitigasi itu ada loyalitas, mafia nilai sudah ditiru atau akuntansi terintegrasi atau traceability atau relasi jangka panjang. Sementara itu ada kepatuhan regulasi. Risikonya itu adalah perubahan regulasi e-commerce, perpajakan UMKM atau perlindungan data pribadi. Mitigasinya ada konsultasi hukum sejak awal, mengikuti perkembangan regulasi, sistem patuh prinsip dan penilaian. 3. Kemudian itu ada pengendalian internal dan skenario terburuk atau bersifat akuntansi dan pengendalian internal. Salah ya. Ada itu risiko akuntansi dan pengendalian internal. Terus yang kedua itu adalah kesiapan skenario terburuk. Yang pertama itu adalah pemisahan tugas atau segregation of duties antara tim pencatatan dan tim verifikasi, rekonsiliasi mencegah potensi manipulasi data. Selanjutnya itu ada audit internal berkala atas kesesuaian catatan transaksi sistem dengan dana real yang diterima dikeluarkan via payment gateway. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada kebijakan akuntansi atau accounting policy atau konsisten dalam mencari komisi yang langganan dan harus kasih mitra. Selanjutnya ada kesiapan sumber terburuk yang itu adalah apabila pertumbuhan mitra dan transaksi tidak sesuai proyeksi, perusahaan menyiapkan langkah alternatif, yaitu
efisiensi struktur biaya tetap lebih lanjut, mengkritik memperlambat ekspansi geografis, fokus memperdalam penetrasi wilayah yang sudah berjalan. Dengan itu mengevaluasi ulang struktur tarif komisi agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Dari itu ada kesimpulan. Kopi kita menjawab persoalan struktural pelaku usaha kopi skala kecil sampai rantai distribusi panjang, minimnya transparansi harga, mengendalikan literasi keuangan sampai sekaligus kebutuhan roster dan nilai kopi atas pasokan yang tertelusur dan transparan, atau akses pasar yang adil bagi petani, transparansi rantai nilai melalui traceability atau literasi dan pencatatan keuangan berbasis teknologi. Itu adalah meskipun diproyeksikan rugi pada tahun pertama dan sebagian tahun kedua, tren rasio pendapatan gaya yang baik konsisten dengan estimasi efektivitas atau BIP pada triwulan ke-8 sampai fondasi yang layak secara finansial dalam jangka menengah. Sekian atas presentasi kami. Jika ada yang